Baiklah, perkenalkan, nama saya Wem Faiblindo Marsoid. Saya adalah peserta latihan dasar CPNS Mahkamah Agung tahun 2025 golongan 3, angkatan 3 kelompok 4. Hari ini saya akan membahas tentang akuntabel dan juga kompeten. Untuk yang pertama, ketika kita membahas tentang akuntabel, maka kita harus terlebih dahulu mengetahui apa sebenarnya yang menjadi dasar hukum pelaksanaan akuntabel. Di Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik disebutkan bahwa ada beberapa asas pelayanan publik yang meliputi kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan, partisipatif, dan yang salah satunya adalah akuntabilitas. Akuntabel secara sederhana dapat diartikan sebagai suatu sikap dan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan segala tindak dan tanduknya sebagai pelayan publik kepada atasan, lembaga pembina, dan lebih luasnya lagi kepada publik sebagai implementasi ataupun representasi bangsa dan negara. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab dari amanah yang dipercayakan kepadanya untuk pengaturan ataupun dasar hukum daripada akuntabel itu sendiri bisa kita temukan di Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021 yang dalam bentuknya disebut dengan Core Values ASN berakhlak. Perilaku yang sesuai dengan Core Values ASN berakhlak adalah salah satunya dalam bentuk akuntabilitas. Adapun perilaku dalam hal akuntabilitas dapat berbentuk yaitu sebagai berikut. 1. Kemampuan melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin dan berintegritas tinggi. Yang kedua, kemampuan menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, efisien, dan juga dengan bertanggung jawab. Yang ketiga adalah kemampuan menggunakan kewenangan jabatannya dengan berintegritas tinggi. Akuntabilitas adalah prinsip dasar bagi organisasi yang berlaku pada setiap level ataupun unit organisasi sebagai suatu kewajiban jabatan dalam memberikan pertanggungjawaban laporan kegiatan kepada atasannya. Akuntabilitas memiliki 5 tingkatan yang berbeda, yaitu akuntabilitas personal, akuntabilitas individu, akuntabilitas kelompok, akuntabilitas organisasi, dan akuntabilitas stakeholder. Akuntabilitas personal mengacu kepada nilai-nilai yang ada pada diri seseorang, seperti itu kejujuran, integritas, moral, dan etika. Kemudian akuntabilitas individu mengacu pada hubungan antara individu dan juga lingkungan kerjanya, yaitu antara PNS dengan instansinya sebagai pemberi kewenangan. Akuntabilitas kelompok bisa ditemukan dengan tidak adanya istilah saya, tetapi adanya istilah kami. Kemudian akuntabilitas organisasi mengacu pada pelaporan kinerja yang telah dicapai, baik pelaporan yang dilakukan oleh individu terhadap organisasi atau institusi maupun kinerja organisasi. Dan yang terakhir adalah akuntabilitas stakeholder, di mana adanya tanggung jawab organisasi pemerintah untuk mewujudkan pelayanan dan kinerja yang adil, responsif, dan bermartabat. Kemudian, untuk menciptakan lingkungan yang bersifat akuntabel, maka diperlukan 9 unsur, yaitu yang pertama kepemimpinan, yang kedua transparansi, yang ketiga integritas, yang keempat tanggung jawab atau responsibilitas, yang kelima keadilan, yang keenam kepercayaan, 7 keseimbangan, 8 kejelasan, dan 9 adalah konsistensi. Baiklah, saya akan melanjut dengan pembahasan tentang kompeten yang menjadi salah satu daripada core values ASN berakhlak. Kompetensi adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang diperlukan dalam melaksanakan tugas jabatan, dan kompetensi menjadi faktor penting untuk mewujudkan pegawai profesional dan kompetitif. Dalam hal ini, ASN sebagai profesi memiliki kewajiban mengelola dan mengembangkan kompetensi dirinya termasuk mewujudkannya dalam kinerja. Adapun yang menjadi standar kompetensi ASN meliputi yang pertama, kompetensi teknis berupa pengetahuan, keterampilan, sikap perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan, yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan. Yang kedua adalah kompetensi manajerial, adalah pengetahuan, keterampilan, sikap perilaku yang dapat diamati,
diukur, dikembangkan dalam tujuan untuk memimpin ataupun mengelola organisasi. Yang ketiga adalah kompetensi sosial kultural, adalah pengetahuan di mana yang dapat diamati, diukur, dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, nilai-nilai, moral, emosi, dan prinsip yang harus dipenuhi setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi, dan jabatan. Pengembangan kompetensi dapat dilaksanakan dengan cara sebagai berikut, yaitu yang pertama, mandiri oleh instansi pemerintah yang bersangkutan, bersama dengan instansi pemerintah lain yang memiliki akreditasi untuk melaksanakan pengembangan kompetensi tertentu. Dan yang terakhir adalah bersama dengan lembaga pengembangan kompetensi yang bersifat independen. Baiklah, untuk kesimpulan daripada perilaku kompeten itu sendiri adalah diharapkan menjadi bagian ekosistem di dalam pembangunan instansi pemerintah sebagai instansi pembelajar atau organization learning. Pada ujungnya, wujud pemerintahan yang unggul dan kompetitif yang diperlukan dalam era global yang amat dinamis dan kompetitif sejalan dengan perubahan lingkungan strategis dan teknologi yang berubah dengan cepat. Demikianlah pemaparan daripada presentasi terkait dengan nilai-nilai akuntabel dan kompeten yang merupakan nilai-nilai dari berakhlak. Demikian saya ucapkan terima kasih.